pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam video pembelajaran online. Masih dengan saya Yudi Antariksa dari edubisnis.net, ya, sebuah website yang menyediakan berbagai modul pembelajaran online melalui video tutorial seperti ini. Ya. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai sebuah tema yang sangat menarik, yakni mengenai kompetensi based HR management atau kompetensi based human resource management system. Bagaimana Anda mengembangkan SDM di kantor Anda dengan berbasis pada kompetensi. Ya, karena kata kompetensi ini merujuk pada pengertian kecakapan. Ya, jadi kalau Anda ingin membangun SDM yang unggul, Anda harus membangun SDM yang kompeten. Ya. Nah, bagaimana caranya membangun kompetensi SDM Anda supaya unggul, itulah yang akan kita pelajari dalam serangkaian video tutorial kali ini. Ya. Jadi langsung saja mari coba kita lihat agenda yang akan kita pelajari dari video-video online kali ini, ya. Jadi seperti yang Anda lihat di depan layar Anda ini, ya, saya tampilkan inilah agenda yang akan kita pelajari bersama dalam serangkaian video nanti. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan kerangkanya, ya, apa yang dimaksud dengan kompetensi based HR management system, ya, frameworknya seperti apa. Kemudian yang kedua kita akan berbicara secara ringkas mengenai apa itu pengertian kompetensi dan yang tidak kalah penting jenis-jenis kompetensi. Apa saja jenis-jenis kompetensi itu, ya, dan contohnya seperti apa. Nah, kemudian untuk materi yang ketiga, keempat, kelima, keenam ini kita akan bicara aplikasinya, Mas. Jadi penerapan kompetensi based HR management system dalam bidang rekrutmen misalnya. Ya, nanti saya akan berikan contoh-contoh bagaimana melakukan interview berbasis kompetensi, termasuk contoh-contoh pertanyaannya. Kemudian kita juga akan bicara mengenai kompetensi based career planning, bagaimana menyusun kebijakan karir yang berbasis kompetensi, ya, dan apa contoh template-templatenya. Kemudian yang kelima juga kita akan belajar bagaimana menyusun training kurikulum atau training plan berbasis kompetensi, ya, sehingga koheren, integratif. Dan yang terakhir kita juga akan bicara bagaimana mengembangkan penilaian kinerja berbasis kompetensi. Ya. Nah, dalam semua rangkaian agenda ini saya akan lebih banyak praktek nanti, Mas, ya. Saya akan menunjukkan kepada Anda tools-tools yang real, template-template yang nyata yang bisa Anda download juga, ya. Di dalam materi kali ini Anda bisa download tools-tools yang saya berikan nanti. Jadi dalam video-video berikutnya nanti saya akan lebih banyak bercerita mengenai kasus nyata, ya, bagaimana sebuah konsep mengenai kompetensi itu diterapkan dalam kebijakan karir, dalam kebijakan training, dalam kebijakan penilaian kinerja, dan juga dalam kebijakan interview berbasis kompetensi. Itulah agenda yang akan kita pelajari, Mas, selama beberapa waktu ke depan, ya, melalui serangkaian video tutorial dari edubisnis.net. Nah, mari coba kita langsung beranjak ke slide berikutnya, ya. Di depan Anda ini saya tampilkan HR Management Framework based on kompetensi. Ya, jadi gambarnya seperti itu, Mas, ya. Jadi kerangka kompetensinya akan menjadi basis bagi semua fungsi manajemen SDM dan berperan sebagai linkage antara kinerja individu dengan sasaran bisnis. Jadi kompetensinya menjadi basis, yang menjadi backbone. Jadi rekrutmennya, trainingnya, performance manajemennya, reward manajemennya, career manajemennya itu semua berbasis pada kompetensi. Jadi kompetensi menjadi anchor, menjadi jangkar. Di mana kompetensi-kompetensi itu didefine, diturunkan dari bisnis strategi. Jadi nanti ketika kita menentukan jenis-jenis kompetensi apa yang mau dikembangkan di dalam organisasi Anda, jenis-jenis kompetensi itu juga selayaknya merujuk pada strategi bisnis perusahaan Anda. Mau kemana perusahaan Anda 3 tahun ke depan atau bahkan 5 tahun ke depan. Dan dalam 3 tahun ke depan itu jenis-jenis kompetensi apa yang dibutuhkan oleh bisnis Anda. Jadi jenis kompetensi itulah yang kemudian harus dikembangkan. Jangan Anda membangun kompetensi XYZ, tapi sebenarnya perusahaannya strateginya mengarah ke ABC. Itu kan disconnect, Mas, kompetensinya. Jadi tidak nyambung. Itulah kenapa bisnis strategi mesti harus menjadi basis bagi perumusan kompetensi di kantor Anda. Nah, kemudian setelah itu Anda juga harapannya, ya, mengacu pada bisnis result, ya. Kalau kompetensinya sudah dikembangkan, mengacu dengan bisnis strategi, dan kemudian kompetensinya diterapkan pada berbagai fungsi SDM, mulai dari rekrutmen, career, training, dan sampai reward. Harapannya SDM-nya kompeten dan kemudian kinerja bisnis Anda menjadi cetar membahana, menjadi top marko top, ya, jos marko jos, ya.
Jadi melambung jauh di depan pesaing-pesaing Anda. Itulah sebenarnya fungsi dari manajemen SDM, Mas ya. Jadi HR manager sebagai strategic business partner. Tidak hanya ngurus administrasi saja. Bagaimana Anda tahu mengenai strategi bisnis perusahaan Anda, tahu mengenai arah masa depan perusahaan Anda, dan bagaimana Anda mendayagunakan SDM Anda untuk memenuhi tantangan bisnis masa depan Anda itu. Jadi orang-orang SDM, manajer SDM itu harus wajib tahu mengenai corporate strategi, mengenai bisnis strategi, supaya nyambung. Yang kadang-kadang terjadi, manajer SDM tidak begitu paham mengenai dinamika industri di mana mereka bekerja. Tidak paham mengenai bisnis strategi perusahaan mereka. Itu dangerous. Ya, Anda tidak akan bisa menjadi bisnis partner kalau tidak paham mengenai strategi dan dinamika industri di kantor di mana Anda bekerja. Ya. Jadi itu Mas frameworknya ya. Nah berikutnya ini kita coba lihat Mas ya, definisi kompetensi ya. Jadi seperti Anda lihat, kompetensi itu adalah kombinasi antara keterampilan, atribut personal dan pengetahuan yang tercermin melalui perilaku kinerja atau job behavior yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kompetensi merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja. Fokus kompetensi adalah perilaku yang merupakan aplikasi dari skills, atribut personal, dan pengetahuan. Jadi fokus kompetensi itu observable behavior, Mas. Perilaku yang nyata. Result, perilaku yang nyata. Ya, tidak hanya disimpan dalam hati, tapi terwujud dalam result. Ya. Jadi gabungan antara knowledge, skills, dan attitude. Ya. Jadi KSA singkatannya. Knowledge, skill, and attitude. KSA. Jadi mari coba kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi seperti yang Anda lihat di situ ya. Jadi skills, job attitude atau working attitude dan knowledge itu digabung jadi satu. 3 elemen itu menjelma menjadi observable behavior. Perilaku yang nyata. Dan kemudian performance-nya legendaris, performance-nya bagus, performance-nya cemerlang. Ya. Jadi contohnya misalnya Anda seorang manajer SDM gitu Mas ya. Anda punya pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu manajemen SDM, Anda punya sikap kerja yang bagus, ya, penuh inisiatif, penuh dedikasi, ya, communication skills-nya bagus, kemudian juga Anda punya skills untuk merancang program-program SDM yang inovatif, ya, punya skills untuk presentasi, punya skills untuk mengkomunikasikan program-program SDM yang brilian itu kepada top manajemen, kepada jajaran karyawan lainnya, dan kemudian Anda bisa punya execution skills yang mantap, sehingga seluruh program SDM yang brilian itu bisa tereksekusi dengan cemerlang. Nah, itu namanya kompetensi, Mas. Jadi observable behavior-nya ya itu. Ya, Anda bisa presentasi, Anda bisa mendesain program SDM yang cemerlang, Anda bisa membujuk BOD untuk yakin dengan ide-ide Anda. Itu semua kompetensi. Kenapa Anda bisa meyakinkan BOD? Karena pengetahuan Anda mengenai SDM itu mendalam, Mas. Ya. Komprehensif. Sehingga bisa meyakinkan bos Anda, meyakinkan rekan-rekan Anda untuk mengeksekusi program-program SDM Anda yang cemerlang itu. Sehingga kompetensi kinerja Anda menjadi bagus. Ya. Anda menjadi star, bukan menjadi deadwood. Ya. Orang-orang yang seperti zombie, ya, tidak punya semangat. Oke. Itu Mas ya, jadi definition of kompetensi. Nah yang berikutnya ini Mas ya, kompetensi dan job description ya, di halaman berikutnya Anda bisa lihat itu ya. Apa bedanya? Kalau job description itu melihat pada aspek what Mas, ya Mbak-mbak ya. Sementara model kompetensi berfokus pada aspek bagaimana atau how. Kemudian analisa job description melihat elemen-elemen pekerjaan dan kemudian mendefinisikan suatu pekerjaan pada serangkaian tugas dan aktivitas yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sementara analisa kompetensi berfokus pada the people who do the job well dan kemudian mendefinisikan pekerjaan pada the characteristic and behaviors of these people. Ya, jadi ini Mas kuncinya, Mas. Kuncinya. Jadi kalau job desk itu melihat pada serangkaian aktivitas what-nya. Tapi kalau kompetensi itu melihat pada bagaimana Anda mengeksekusi aktivitas tadi. Dan lebih spesifik lagi kepada orang-orang yang sudah mampu melaksanakan aktivitas itu dengan baik. Who do the job well, ya, bukan hanya sembarangan, bukan average performance.
Tapi kompetensi itu merujuk pada kinerja orang-orang yang cemerlang, dan kemudian kinerja orang-orang cemerlang itu diekstrak, ya, dikopi, diekstrak, kemudian dikloningkan kepada orang-orang lain. Sehingga kompetensi orang-orang yang hebat itu menjadi menular kepada orang lain. Jadi contohnya misalnya Anda punya sales people yang hebat, ya, salesman yang bagus. Kenapa dia hebat? Kenapa dia bisa mengerjakan job desk-nya dengan bagus dan kinerjanya cemerlang? Penjualannya oke. Kemudian kita lacak karakteristik orang ini, apa sih kompetensi dia sehingga dia menjadi seorang salesman yang legendaris, yang hebat, yang juara nomor 1 misalnya. Kita lacak apa pengetahuan dia, apa skills dia, apa job attitude dia seperti apa. Kita bedah, kemudian ketemulah serangkaian kompetensi yang menentukan seseorang menjadi hebat dan tidak. Ya, jadi itulah Mas ya, kompetensi yang harus kita develop. Sehingga kompetensi orang-orang yang hebat itu bisa kita ekstrak, kemudian kita bakukan dalam sistem yang formal, dan kemudian kita tularkan pada orang lain. Itulah the essence of kompetensi. Ya. Bagaimana kita menciptakan kompetensi unggul dan kemudian mengkloningkan kompetensi itu kepada orang-orang lain di semua sudut kantor kita. Jadi itulah pembahasan kita mengenai kompetensi. Ya, jadi beda kompetensi dengan job description. Ya. Nah, di dalam slide berikutnya Anda bisa lihat itu ya, tipe-tipe kompetensi. Jadi yang pertama Anda bisa lihat itu namanya kita sebut kompetensi manajerial atau soft kompetensi. Jadi jenis kompetensi yang ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan membangun interaksi dengan orang lain. Misalnya problem solving, leadership, communication skills, teamwork skills, planning and organizing, itu namanya soft skills Mas, soft skills atau kompetensi manajerial. Sementara jenis kompetensi kedua kita sebut kompetensi teknis atau kompetensi fungsional, lazim juga disebut hard kompetensi, yakni jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional pekerjaan, berkaitan dengan seluk-beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni, misalnya electrical engineering, accounting skills, marketing research, atau HR skills, interview skills, ya, training and development skills. Jadi itu Mas ya. Jadi di dunia ini selalu dikenal, banyak orang menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda ya. Tapi mereka lazimnya disebut sebagai kompetensi manajerial atau soft skills, ya, leadership skills, soft skills. Kemudian yang kedua kompetensi teknis atau kompetensi fungsional atau hard skills. Nah, dua-duanya itu harus dikembangkan. Nah, again ini memang seperti yang tadi saya sampaikan, apa jenis kompetensi soft yang dibutuhkan di kantor Anda? Itu sebaiknya ya merujuk pada arah perusahaan Anda, merujuk pada industri perusahaan Anda. Misalnya katakanlah kalau Anda bekerja di perusahaan perbankan misalnya, mungkin soft kompetensi yang sangat dibutuhkan ya customer service gitu ya. Karena itu berhadapan dengan banyak pelanggan misalnya, atau speed, ya, kecepatan pelayanan. Ya. Jadi jangan lambat. Ya. Sementara kalau Anda kerja di perusahaan teknologi digital misalnya, perusahaan smartphone misalnya, Anda harus punya innovative thinking skills yang bagus. Karena kalau karyawannya tidak punya innovative thinking skills, mereka akan digilas oleh pesaing-pesaing yang sangat inovatif ya. Nasib Anda bisa seperti Kodak atau Nokia yang mati gitu ya. Jadi jenis kompetensi soft ini memang sangat dipengaruhi oleh tipe industri di mana Anda bekerja Mas ya. Nah nanti saya akan berikan contoh-contohnya Mas. Kompetensi-kompetensi soft apa yang lazim digunakan oleh berbagai perusahaan. Ya. Yang lazim, termasuk definisinya, termasuk skala kecakapannya. Demikian juga yang kedua, kompetensi teknis. Kalau kompetensi teknis itu lebih mudah mah ya menyusunnya, karena maksud saya Anda langsung merujuk pada posisi Anda. Misalnya Anda sebagai seorang manajer SDM, dimanapun di dunia yang namanya manajer SDM itu kompetensi teknisnya atau kompetensi fungsionalnya, ya at least mereka tahu mengenai rekrutmen, tahu mengenai training and development, tahu mengenai talent and management, tahu mengenai career planning. Jadi fungsi-fungsi manajemen SDM itu lebih bersifat generik, universal. Sama kalau Anda sebagai seorang marketing manager, kompetensi fungsionalnya dimanapun di dunia ini relatif mirip. Misalnya Anda harus tahu mengenai, katakanlah branding, ya, tahu mengenai positioning, tahu mengenai segmentation, ya, segmentasi, tahu mengenai marketing research misalnya, atau bagaimana menyusun marketing campaign yang bagus, marketing communication yang bagus. Jadi itu kompetensi-kompetensi teknis.
yang harus dikuasai oleh seorang marketing managers. Jadi yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, Mas. Nah, nanti saya akan berikan contoh-contoh yang real ya, kompetensi teknis untuk beberapa posisi dan juga kompetensi manajerial yang lazim digunakan dalam video-video berikutnya. Ya. Saya rasa seperti itu pengantar dari saya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.